10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari function if. Sekarang kita persempit dulu kolom A. Lalu di B2 kita ketikkan kelompok. Di C2 kita ketikkan kota. Kemudian kita isikan untuk kelompoknya. A, B, B, A, B. Nah, ketentuan untuk kelompok dan kota. Jika kelompoknya A, maka kotanya Medan. Jika kelompoknya B, maka kotanya Jakarta. Maka di sini kita akan menggunakan function if untuk membuatnya. Adapun sintaks dari function if yaitu sama dengan if buka kurung logical test titik koma value if true titik koma value if false. Sekarang untuk pemakaian function if-nya sama dengan if buka kurung. Setelah kita buka kurung, maka di sini muncul penuntunnya. Ya, jadi yang pertama harus kita selesaikan adalah logical test-nya. Cara menentukan logical test. Kota tergantung kepada kelompoknya. Jadi kota ini tergantung kepada kelompok. Maka yang mau kita jadikan logical test adalah kelompok. Maka logical testnya adalah B3 sama dengan. Nah, tanda sama dengan digunakan karena di dalam kelompok ini hanya ada satu pilihan, yaitu A. Bukan A, C, D, tapi hanya satu, yaitu A. Jadi karena hanya satu, maka gunakan tanda sama dengan. Lanjutannya kutip ganda pembuka, lalu kita ketikkan huruf A, kutip ganda penutup. Yang berikutnya, setelah logical testnya kita buat, maka di sini setelah logical test ada tanda titik koma, maka saya gunakan titik koma. Apabila di tempat kalian setelah logical test ini adalah tanda koma, maka gunakanlah tanda koma. Kemudian value if true, kutip ganda pembuka. Nah, kutip ganda pembukanya, setelah kutip ganda pembuka, maka kita isikan kelompok A kotanya Medan, berarti value if true-nya adalah Medan. Kutip ganda penutup. Kemudian titik koma, value if false, kutip ganda pembuka, Jakarta. Jadi kita ketikkan Jakarta, kutip ganda penutup, tutup kurung. Nah, untuk ganda pembuka dan penutup ini diberikan karena huruf A, kata Medan dan kata Jakarta merupakan data label. Jadi ini di enter. Nah, jadi di sini muncul Medan. Cell pointer di sini kita tarikkan ke bawah. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi kelompok A Medan, B Jakarta. Selanjutnya kita persempit kolom D. Kemudian di E2 ini ya, kita ketikkan tipe kamar. Kemudian di F2 harga. Lalu kolom E nya diperlebar. Nah, untuk tipe kamarnya ini kita ketikkan
A, C, C, A, B. Ketentuannya, tipe kamar A harganya 250.000, tipe kamar B harganya 450.000, tipe kamar C harganya 750.000. Jadi di sini ada 3 kondisi. Kalau yang tadi yang kelompok dan kota hanya 2 kondisi. Untuk 3 kondisi kita gunakan function if. Caranya begini. Sama dengan if buka kurung. Logical testnya, harga ditentukan dari tipe kamar. Jadi logical testnya adalah tipe kamar. Maka E3 sebagai logical test sama dengan kutip ganda pembuka A, kutip ganda penutup. Kemudian titik koma, value if true-nya. Nah, untuk value if true-nya di sini tertulis 250.000 untuk tipe kamar A. Jadi karena di sini berupa angka, maka kita tidak perlu menggunakan tanda kutip lagi. Kita ketikkan aja langsung angkanya 250.000. Kemudian titik koma, value if. Setelah itu value if false-nya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Setelah kita ketikkan sampai di sini, maka untuk tipe kamar A sudah selesai. Tapi masih ada 2 pilihan lagi, yaitu tipe kamar B dan tipe kamar C. Karena masih ada 2 pilihan lagi, maka kita harus memilih. Untuk memilihnya kita gunakan function if. Jadi lanjutannya adalah if buka kurung, logical testnya tetap dari E3 sama dengan kutip ganda pembuka. Selanjutnya tipe kamarnya yaitu B. Maka kita ketikkan huruf B, kutip ganda penutup, titik koma, value if true 450.000. Maka kita ketikkan 450.000. Nah, untuk angka 450.000 tidak perlu pakai kutip karena berupa data numerik. Kutip ini hanya digunakan untuk data label. Selanjutnya titik koma. Kalau kita sudah ketik sampai di sini, berarti untuk tipe kamar A dan tipe kamar B sudah selesai. Maka yang ini udah selesai. Tinggal satu pilihan lagi yaitu tipe kamar C. Nah, karena tinggal satu pilihan lagi, kita tidak perlu if. Langsung kita ketikkan nilainya saja yaitu 750.000. Selanjutnya untuk tutup kurung. Tadi buka kurungnya 2 kali ya. Yang pertama di sini, yang kedua ini. Maka tutup kurungnya juga harus 2 kali. 1, 2. Perhatikan warna kurungnya. Awalnya hitam, akhirnya hitam. Kemudian yang kedua merah, yang ini juga merah. Nah, jadi tiap pasangan kurung memiliki warna yang sama. Kalau kita susah mengingatnya, maka ingat saja kalau awalnya warna kurungnya hitam, maka akhirnya juga harus hitam. Karena buka kurung itu bisa lebih dari 2 atau 3 kali. Jadi cukup ingat yang depannya kalau hitam, akhirnya juga harus hitam. Kemudian di enter. Maka muncullah ini harganya 250.000, tarikkan ke bawah. Seperti ini. Maka di sini
hasilnya sudah muncul. Tipe kamar A 250.000. Ini udah sesuai. Kemudian tipe kamar B 450.000. Ini juga sudah sesuai. Tipe kamar C 750.000. Ini juga sudah sesuai. Demikianlah untuk penjelasan function if pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.